sekarang kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-18. Injil Yohanes pasal ke-18. Kita mulai dari ayat ke-28. Sekarang kita mulai daripada ayat ke-28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatanya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam salah satu peristiwa yang paling penting di dalam sejarah. Tentang kesucian, tentang keadilan, tentang penghakiman, tentang apa yang disebut hukum yang dijunjung tinggi oleh segala bangsa. Saudara-saudara, peristiwa Yesus bertemu dengan Pilatus adalah sesuatu paradoks yang terbesar, satu kontradiksi yang paling besar, satu peristiwa yang paling tidak beres yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Orang yang mempelajari hukum harus perhatikan apa yang terjadi di dalam peristiwa ini. Dari 2000 tahun ini, ahli-ahli hukum terus menyelidiki dan akan mengetahui apa yang terjadi, apa rahasia, dan apa adalah kebenaran yang boleh kita pelajari dari ini. Yesus yang tertinggi menjadi terendah. Yesus yang suci menjadi seperti orang berdosa. Pilatus yang rendah naik ke panggung yang tinggi. Pilatus yang najis menjadi penghakim seperti dia tidak berdosa untuk menjatuhkan hukuman kepada orang suci Yesus Kristus. Bukankah ini semua terbalik? Inilah sesuatu pembongkaran daripada hukum yang berada di dunia. Sekarang tempat yang paling dituntut oleh keadilan yaitu pengadilan. Semua pengadilan di semua negara menuntut, melaksanakan, mengidamkan dan mempraktekkan keadilan. Tapi sebenarnya sejarah membuktikan tempat yang paling tidak adil adalah pengadilan yang tertinggi.
Saudara-saudara, di dalam pengadilan yang menerima uang berani mengatakan yang putih itu hitam, berani mengatakan yang hitam itu putih. Di dalam pengadilan yang menerima uang berani mengatakan yang salah itu tidak salah, yang tidak salah itu salah. Dunia terbalik seluruhnya dan banyak hal yang tidak jujur, yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak suci terjadi di dalam pengadilan. Dan sepanjang sejarah 2000 tahun semenjak Yesus diadili oleh Pilatus, kita melihat semua negara, semua pengadilan penuh dengan cacat celah, penuh dengan ketidakjujuran, tidak benaran yang memutarbalikkan segala sesuatu di dunia ini. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di New York. Waktu setelah saya khotbah, ada orang tanya satu pertanyaan. Bolehkah orang Kristen menjadi pengacara? Bolehkah orang Kristen menjadi jaksa? Bolehkah orang Kristen menjadi hakim? Saya langsung menjawab, boleh. Bukan saja boleh, harus. Harus ada orang Kristen menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi pengacara. Lalu tidak lama kemudian seorang sok Kristen lama tulis surat maki-maki saya. Kau hamba Tuhan apa? Kau tidak tahukah? Yesus berkata, kerajaanku bukan di dunia ini. Maka kita tidak boleh campur hal-hal yang begini ini. Kita orang Kristen mesti bersih dari para pengadilan dan sebagainya. Sesudah itu mereka suruh saya jawab di atas mimbar. Saudara-saudara, waktu itu saya baru umur 33. 40 tahun yang lalu. Pertama kali ke New York, ditantang. Engkau tahu tidak, Yesus kerajaannya bukan di dunia. Mengapa engkau katakan orang Kristen harus menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa? Lalu saya menjawab dengan tenang. Karena selain tenang juga ada senjata lain. Maka saya harus tenang. Dan saya berkata, Tuhan berilah bijaksana kestabilan jiwa di dalam hati saya. Lalu saya menjawab, Anda yang tidak setuju orang Kristen menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara. Jikalau satu hari engkau difitnah orang lain, engkau diputarbalikkan, lalu engkau dimasukkan ke pengadilan, waktu itu engkau doa tidak? Lalu engkau doa apa? Tuhan supaya saya diputar balik supaya masuk penjara. Atau engkau berdoa, Tuhan harap ada jaksa yang baik, ada hakim yang baik, bisa betul-betul menjalankan kebenaran dan membela keadilan. Sehingga saya yang tidak salah tapi difitnah boleh diberikan pelepasan. Harap ada orang itu. Di dalam hal seperti ini, hati nuranimu sudah mengatakan engkau setuju ada hakim orang Kristen. Amin. Saudara-saudara, kadang-kadang pendeta hamba Tuhan diberikan pertanyaan-pertanyaan penantangan yang berat sekali dan susah. Kita perlu bijaksana dari Tuhan. Apa yang kau ingin diperlakukan oleh orang lain kepadamu, Yesus berkata, perlakukanlah kepada orang lain. Kalau kita ingin pemerintah beres, kita harus minta Tuhan kirim orang beres menjadi pemerintah. Kalau kita harap presiden suci, kita harap dan berdoa supaya orang suci boleh mempunyai kesempatan menjadi presiden. Kalau kita mengharapkan hakim-hakim adil, bukan memandang bulu, bukan mau mencari uang, biar kita berdoa orang yang bukan mencari uang, bukan memandang bulu, boleh menjadi hakim, boleh menjadi jaksa yang baik. Itu saya hanya menanya pertanyaan untuk membereskan kesulitan seperti ini. Saudara-saudara, jikalau ada orang Kristen yang terbaik menjadi presiden, orang Kristen yang terbaik menjadi jaksa, hakim, pengacara. Jika orang Kristen yang paling baik menjadi bankir, orang Kristen yang terbaik untuk menjadi dokter, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Itu sebab Yohanes Calvin berkata, bukan hanya orang yang pakai jubah, pendeta itu orang suci. Setiap orang Kristen di dalam setiap profesi dia boleh menjadi orang suci.
Orang suci bukan mereka yang naik mimbar bisa khotbah menggebu-gebu. Orang suci adalah menerapkan firman Tuhan di dalam setiap bidang di dalam masyarakat. Itu namanya culture mandate. Culture mandate, mandat budaya. Ini yang diceritakan dan ditekankan hanya oleh teologi reform. Di gereja yang lain tidak begitu banyak menekankan pentingnya mandat budaya dibanding dengan gereja reform dan presbyterian. Karena apa? Karena kita mengetahui pertama Yesus mati untuk menebus dosa kita, membersihkan jiwa kita, menjadikan kita orang mendapatkan hidup yang baru, orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan sesudah itu kita harus memuliakan Tuhan di dalam segala perbuatan kita menyangkut hidup sosial di dalam masyarakat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan di situ yang disebut mandat budaya adalah let Christ be preeminent above all aspects of culture in the society. Yang disebut mandat budaya berarti biar Kristus diutamakan di dalam segala bidang di dalam budaya, di dalam masyarakat. Saudara-saudara, sehingga orang Kristen menyatakan perbedaan hidup mereka dengan yang bukan Kristen. Dokter Kristen menyatakan etika medis orang Kristen dibanding dengan orang bukan Kristen. Pedagang Kristen menyatakan etika, etos kerja orang Kristen yang berlainan dengan orang bukan Kristen. Dengan demikian Tuhan mengirim kita ke dalam semua bidang sampai Tuhan khusus memanggil engkau menjadi hamba Tuhan. Biar engkau berada di dalam profesimu, di dalam okupasimu, di dalam pekerjaanmu dengan setia membenarkan Tuhan dan menyatakan keadilan, kesucian dari kebenaran Alkitab. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di bawah, Pilatus berada di atas. Ini terbalik. Karena apa? Karena Pilatus yang berdosa, Pilatus yang tidak takut kepada Tuhan, seharusnya diadili di bawah. Dan Yesus seharusnya berdiri di atas untuk mengadili Pilatus. Ini pada satu hari pasti terjadi. Kapan hari itu? Hari kiamat. The day of the final judgment. Christ will sit upon his throne and judge over the whole world. Seluruh dunia harus berdiri di bawah dia. Presiden kah, raja kah, marsekal kah, jenderal kah, pedagang kah, konglomerat kah, profesor kah, saintis kah, semua orang harus berdiri di hadapan dia. Saat itu tidak ada orang mempunyai logika yang terlalu kuat untuk bisa melindungi dia yang berdosa. Waktu itu tidak ada orang fasilitasnya terlalu hebat boleh berdebat memputarbalikkan segala fakta. Karena Tuhan yang maha kuasa, maha suci, maha adil akan dengan kedahsyatan dan bersifat ilahinya untuk menghakimi seluruh dunia. Pada saat itu Tuhan yang adil tidak akan memberikan sedikit lowongan untuk berkompromi dengan kejahatan, akan mempaparkan segala ketidakbenaran. Sehingga semua yang tidak beres sepanjang sejarah dari Adam sampai hari kiamat akan dibereskan di dalam hari kiamat yang terakhir. The final judgment. Saudara-saudara sekali, saya sedang akan mempersiapkan gambar yang terbesar di dalam hidup saya yang pernah saya pesan untuk dipigorakan dan akan dipasang di pusat di Kemayoran. Gambar itu sudah pakai 2 tahun digambar siang malam oleh pelukis yang saya undang dari Tiongkok. Dan saya bayar setiap hari bayar 2 tahun gajinya untuk gambar itu boleh selesai. Gambaran itu ada gambaran yang asli dilukis oleh Michelangelo Buonarroti. Saudara-saudara, one among the greatest painter in all the history of human being in the Renaissance period. One among 3 genius. Pertama, Leonardo da Vinci. Kedua, Michelangelo Buonarroti. Ketiga, Raffaello Sanzio.
Dan ini gambar berapa besar, saya sudah mengecilkan menjadi hanya 1/6 saja. Yang aslinya tingginya lebih daripada 20 meter. Dan panjangnya lebih daripada 7 meter. Dan saya akan kecilkan menjadi lebarnya 4 meter 20. Dan tingginya lebih dari 6 meter setengah. Sesudah gambar selesai, saya baru sadar tidak ada tembok sebesar itu. Lalu mesti taruh di mana ya? Dilempit-lempit, tidak lihat semuanya. Dikulung-kulung, putar-putar tidak habis. Lalu taruh di mana? Saya cari di seluruh gereja, seluruh kemayoran. Akhirnya menemukan hanya satu tempat yang bisa isi. Di manakah? Di belakangnya salib yang 66 meter itu ada kaca yang kira-kira lebih 7 meter. Dan itu menghadap ke dalam Da Vinci punya The Last Supper. Nah itu akan dipasang gambar paling besar. The Final Judgment. Yesus mengadili seluruh dunia. Pada waktu saya pertama kali melihat lukisan itu dari foto, dari cetakan, saya kaget luar biasa. Yesus datang ke dunia dengan tangannya yang begini. Seperti seluruh alam semesta berada di bawah gumpalan tangan ini akan menghancurkan seluruh dunia. Dan mukanya serem luar biasa. Michelangelo adalah seorang yang sangat inovatif. Seorang yang sangat kreatif. Orang yang sangat tidak mau imitasi. Orang yang tidak mau ikut-ikut orang lain. Jadi semua pikir sendiri. Dia cara memikirkan apakah ciptaan Tuhan. Dia akhirnya mendapatkan inspirasi waktu di gunung dari Taskani. Dia seorang berdiri di situ. Berhari-hari mikir bagaimana gambar Tuhan mencipta. Bagaimana gambar hidup datang pada Adam. Bagaimana menyatakan Tuhan memberikan hidup. Sampai berhari-hari. Akhirnya dia melihat awan. Itu 2 gumpalan awan bisa saling bertemu. Heran sekali. Biasanya kalau angin dari timur ke barat, awan semua ke barat. Kalau dari barat ke timur, semua ke timur. Tapi ini kali 2 awan bisa saling bertemu. Karena apa? Tingginya lain. Jadi angin dari kanan di bawah. Angin dari kiri di atas. Akhirnya 2 gumpalan itu, awan itu sedang bertemu. Dia terus melihat. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi. Seperti Allah memberikan tangannya menuju kepada Adam yang mengulurkan tangannya. Allah di tinggi menurunkan tangan. Adam di bawah mengulurkan tangan. Pada waktu 2 tangan ketemu, maka hidup dari tangan Allah masuk ke dalam tangan Adam. Ini menjadi inspirasi. Saat itu sedang dicari di mana Michelangelo. Kok menghilang? Bukan saya sudah memberikan gaji yang cukup besar supaya dia gambar di Vatikan, di Roma, berada di gedung Sistine Chapel. Tapi kenapa tidak ada? Maka mereka cari ke seluruh Italia. Paus memerintahkan ketemu Michelangelo, bawa dia pulang, kalau perlu keret dia atau ikat dia karena dia belum selesai gambarnya. Pada waktu itu, pada waktu dia lihat inspirasi itu, saat itu dipanggil Michelangelo, Paus mau engkau sekarang segera pulang. Dia lihat, kenapa cari saya di sini? Karena engkau mendadak hilang tidak pamitan. Engkau pergi tidak minta permisi. Maka Paus marah, suruh engkau pulang. Dia bilang memang saya sedang bersiap pulang. Saya tidak mungkin gambar sesuatu tidak ada inspirasi. Dan sekarang setelah berapa hari saya berada di gunung ini, baru saat ini saya mendapatkan inspirasi. Langsung dia ikut pulang. Dia bukan melarikan diri. Dia bukan tidak bertanggung jawab. Dia tidak bisa menggambar sesuatu tanpa inspirasi. Ini orang inovatif. Ini orang kreatif. Ini orang tidak mau ikut-ikut. Ini orang yang harus segala sesuatu dengan original thinking, original inspiration, original personal experience to express what is art according to his own concept. Saudara-saudara, saya sangat kagum dengan orang begini. Orang begini gambar sesuatu mungkin tidak sesuai dengan fakta, tapi paling sedikit harus kita menghargai akan
dia punya itu inspirasinya. Yang di tengah tangan begini itu adalah Yesus Kristus. Ini gambaran sudah dibersihkan oleh Jepang pakai 8 tahun 6 bulan. Pada hari mau diumumkan dibersihkan, saya ada di Vatikan. Sehingga kabarnya sudah lihat selesai. Tidak lama kemudian stop, ditutup, tidak boleh lihat. 8 tahun lebih sesudah itu saya kembali ke Vatikan. Saya melihat sendiri. Ini gambaran yang warnanya sudah didangkalkan dan tidak sebagus pada aslinya. Nah, Yesus di tengah. Nah, karena inovatif, maka Michelangelo tidak pakai jenggot. Dia mau gambar Yesus yang tidak ada jenggotnya. Dan Yesus dengan tubuhnya yang kekar luar biasa. Seolah seluruh dunia berada di bawah nasib seorang anak manusia yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan tangannya ke atas satu, itu tangan kanannya. Dan tangan kirinya sedang berada di dalam dadanya. Saudara-saudara, dilingkari oleh cahaya. Yang di belakang itu seorang perempuan yang malu-malu, itu Maria ibunya. Nah, ini betul-betul warna Katolik. Karena ini gambaran di pusat Katolik. Dan seorang yang di depan Yesus Kristus agak jauh, yang bawa satu kunci besar, itu adalah Petrus. Yang tubuhnya sudah kekar, tapi di hadapan Yesus, dia adalah seseorang yang taat kepada Tuhan. Dia bawa kunci. Itulah yang Tuhan Yesus bilang, inilah kunci untuk surga. Kunci kebesaran sedikit. Nah, saudara-saudara, lalu ada lain-lain. Lalu engkau akan lihat di atas. Di atas Yesus Kristus ada kanan dan kiri. Kanan satu tiang daripada sesuatu bangunan gerika yang bundar. Sedang diangkat dengan berat sekali oleh malaikat-malaikat turun dari surga. Semua malaikat tidak ada sayap. Malaikat dari Michelangelo tidak ada sayap. Yesus dari Michelangelo tidak ada jenggot. Karena dia inovatif. Dia adalah seorang yang sangat kreatif sendiri. Tiang itu melambangkan apa? Tempat di mana Pilatus menghakimi Yesus Kristus. Di belakang itu ada tiangnya. Daripada ini dibuktikan engkau pernah diadili secara tidak adil. Sebelah kanannya Yesus Kristus ada malaikat yang turun. Dan yang paling bawah sedang membawa satu bundaran di tangan paling bawah. Itu adalah mahkota duri yang pernah dikenakan ke atas kepala daripada Yesus Kristus. Jadi penghakiman dan siksaan ikut menjadi bukti menyatakan bagaimana manusia sangat tidak adil memperlakukan anak Allah pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, saya kalau jelaskan ini nanti tidak usah khotbah. Ini 3 jam baru bisa selesai. Maka berhenti di sini. Saya akan menaruh lukisan ini di hadapan yang mendekati akan jendela yang paling besar keluar. Dan di belakangnya kasih kayu dan kasih lampu senter supaya bisa lihat dengan jelas. Demikian orang masuk ke dalam gereja melihat Yesus perjamuan suci dengan 11 murid. Seolah mengatakan, I receive you. I welcome you because I want to die for you. Dan pada waktu orang kalau keluar dari gereja, engkau akan melihat one day Christ will come back, return for the final judgment. Nah, saudara-saudara, semua pikiran-pikiran saya yang begitu rumit dan begitu banyak hati yang dicurahkan isinya hanya untuk gereja reform, takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, hormati Tuhan dan mengerti cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus benar-benar pernah dihakimi. Dan bagian inilah, bagian penghakiman yang paling brengsek, yang paling rusak di dalam sejarah manusia. Dan ini akan menanti penghakiman yang paling benar, yang paling adil pada waktu hari kiamat. Pada waktu Yesus dihakimi. Christ down to earth and Pilate go up on the throne. Pilatus siapa? Pilatus hak apa? Pilatus kualifikasi. Pilatus syarat apa menghakimi Yesus Kristus? Kadang-kadang saya iri hati Pilatus. Karena apa? Siapa Pilatus? Kenapa nama dia harus dibaca oleh semua orang Kristen setiap minggu?
Saudara dah sadar ya? Di dalam setiap minggu, di bawah pemerintahan Pilatus. Orang Kristen, semua orang Kristen. Setiap minggu bicara tentang Pilatus. Ada apa? Kita hutang apa sama dia? Kenapa tidak di dalam pemerintahan Napoleon? Pilatus. Satu-satunya nama orang berdosa. Yang ada di dalam pengakuan iman rasuli. Yaitu Pilatus. Satu-satunya manusia yang paling baik. Berada namanya di dalam itu kisah Rasul adalah Maria. Melalui anak darah Maria. Yang dinaungi oleh Roh Kudus. Dilahirkan oleh anak darah Maria. Oh, Maria perempuan yang paling suci, yang paling agung. Yang dipilih oleh Tuhan. Namanya boleh masuk, saya setuju. Tapi Pilatus yang brengsek, namanya masuk, saya tidak setuju. Maka saya telah berdosa, kalau boleh dikatakan, bertahun-tahun iri hati sama Pilatus. Hak apa namamu masuk ke dalam iman rasuli? Sehingga kita mesti baca. Kadang-kadang saya baca di dalam, saya tidak mau baca. Sengaja loloskan dia. Karena dia tidak penting. Kurang ajar dia. Dia menghakimi Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, kenapa di dalam iman rasul orang Kristen ada nama Pilatus? Ini membuktikan Kristus pernah sungguh-sungguh turun ke dunia. Kristus pernah sungguh-sungguh masuk ke dalam sejarah. Kristus pernah sungguh-sungguh berada di satu zaman, di satu tempat. Tempat itu tempat Yehuda. Tempat itu tempat Yerusalem. Di dalam zaman itu zaman Pilatus. Saudara-saudara, cerita mengenai Ayo, cerita mengenai Abrodites, cerita mengenai Cupido, cerita mengenai Zeus, cerita mengenai Mars atau Prometheus, dan cerita mengenai Hercules, cerita mengenai Achilles, semua dewa-dewa di dalam mitologi daripada orang Greka. Tidak ada satu mempunyai tempat dan ruang di dalam sejarah. Never occupies any place or any time in the history in the geographical area of created world. No, the Greek mythology is remain mythology, never realized in human history. Tapi Yesus Kristus pernah datang ke dunia, pernah diadili, pernah dilahirkan di mana, pernah dipaku di mana, semua ada fakta sejarahnya. Ini membedakan iman Kristen dengan semua agama yang lain. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus pernah inkarnasi. Yesus pernah masuk ke dalam dunia. Yesus pernah dilahirkan di Bethlehem. Yesus pernah dipaku di atas kayu salib. Tadi saya mau tanya sekali lagi. Hak apa Pilatus menghakimi Yesus Kristus? Ini hanya sesuatu kesempatan Tuhan menyatakan kepada kita suatu fakta. Orang berdosa tidak tahu diri. Orang berdosa menghakimi yang tidak berdosa. Orang yang najis menghakimi yang suci. Orang yang tidak adil mengadili yang adil. Dan yang adil rela sementara turun, dihina, rela sementara diumpat, difitnah, diadili, ditindak dengan ketidakadilan yang paling keji. Saudara-saudara, lalu Pilatus berkata kepada Yesus Kristus, pada waktu itu Yesus digulingkan, Yesus digiling kepada tempat pengadilan. Pengadilan itu milik siapa? Ini bukan pengadilan mahkamah agama. Ini ada pengadilan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mempunyai gedung yang besar, mempunyai halaman yang kaya sekali, mempunyai barang-barang daripada gedung dengan materi yang paling mahal. Dan Pilatus ada di dalam. Ini tempat, ada tempat seperti duta besarnya kerajaan Romawi. Ini tempat bagi Romawi, ada tempat paling penting dari kerajaan kekaisaran. Tapi tempat ini ada satu-satunya tempat bagi orang Yahudi. Tempat yang paling najis. Karena di dalamnya bukan orang Yahudi. Bukan imam. Bukan nabi. Bukan raja Yahudi. Ini orang kafir yang membeli tempat ini. Saudara-saudara, di dalam setiap negara ada satu tempat yang bukan milik negara itu. Yaitu kedutaan. Saudara-saudara, di kedutaan Indonesia. Tanah itu bukan milik Singapura.
Tanah itu milik Republik Indonesia. Kedutaan Amerika yang ada di Singapura, tanah itu bukan milik Singapura. Tanah itu milik daripada United States. Demikian kedutaan 200 lebih negara yang ada kedutaan di Singapura. Mereka memiliki tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh Singapura. Itu sebab orang Yahudi begitu menggiling Yesus ke Pilatus, ke pengadilan. Mereka tidak mau masuk. Kenapa tidak mau masuk? Ini mulai dari ambang pintu, satu langkah lagi. Ini tempat najis. Kota Yerusalem adalah kota suci. Tetapi inilah pengadilan dari Romawi. Ini tempat najis. Kami tidak boleh masuk. Kalau kami masuk, kami ikut dinajiskan. Kalau kami dinajiskan, kami tidak bisa makan makanan persiapan daripada Paskah. Itu sebab in order to sanctify themselves, they try not to make themselves spoiled or polluted by the sins of the Gentiles. Mereka tidak mau dipolusikan oleh orang-orang kafir, maka mereka tidak mau masuk. Alkitab mengatakan, karena mereka tidak mau masuk, maka Pilatus keluar. Coba lihat, Pilatus sebagai seorang politikus harus berkompromi. Karena engkau tidak mau masuk, Yesus dimasukkan. Yesus masuk ke tempat itu karena Yesus orang berdosa. Yesus yang melanggar hukum, Yesus melawan hari Sabat, Yesus masuk saja. Tapi kami tidak masuk karena kami orang suci. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Di dalam diri Yesus tidak ada tempat najis yang mungkin menajiskan dia. Di dalam hidup Yesus tidak ada sesuatu materi yang najis yang bisa mengkotorkan dia. Saudara-saudara, orang yang mati jangan dijamah. Peti orang mati jangan dipegang. Orang yang sakit kusta jangan dipegang tubuhnya karena dia orang najis. Yesus tidak pernah terpengaruh ini. Yesus pegang orang najis. Yesus pegang orang sakit kusta dan berkata, bersihlah engkau. Akhirnya yang najis menjadi bersih, bukan yang bersih menjadi najis. Nah, ini bedanya Kristen, ini bedanya Kristus, ini bedanya Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah menjadi pasif. Tuhan kita selalu aktif mempengaruhi. Kesucian dia tidak mungkin dinodai. Kesucian dia tidak mungkin dipolusi. Kesucian dia tidak mungkin dinajiskan. Tapi kesucian dia akan keluar untuk membuat orang najis menjadi bersih. Bikin orang tidak suci menjadi suci. Karena kuasa inisiatif, kuasa aktif, kuasa eksplosif daripada hidup dia itu adalah hidup yang berkuasa mempengaruhi yang lain. Saudara-saudara, Yesus menjamah sesuatu kayu dari orang yang mati, yang diusung mau dikuburkan. Yesus pegang itu dan Yesus berteriak, "Hei remaja, bangunlah engkau." Orang itu bangkitlah. Yesus memegang orang sakit kusta dan berkata, "Bersihlah engkau." Orang kusta itu bersihlah. Yesus pergi ke kuburan, berkata, "Lazarus keluar." Orang mati itu keluar. Di mana Yesus pernah dipengaruhi? Di mana Yesus pernah dinajiskan? Tidak pernah. Bedanya Yesus dengan pemimpin agama di dunia adalah mereka jaga suci. Ketakutan kesucian dipolusi. Ketakutan kesucian mereka dirusak. Maka mereka tidak berani pegang. Tidak berani pegang. Akibatnya di seluruh kota Yerusalem, kalau ada orang sakit kusta, harus teriak kusta, 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 kusta. Semua orang lain minggir. Sudah minggir, engkau telah menjalankan kewajiban. Kalau engkau sakit kusta dan engkau diam-diam sampai orang datang jabat tangan dengan engkau, lalu tahu engkau sakit kusta, engkau akan dirajang dengan batu. Engkau akan dikerjain oleh orang lain. Jadi orang kusta mesti kusta, kusta. Lalu orang lain cepat-cepat lari. Inilah masyarakat orang Yahudi. Yesus Kristus tidak pernah mengerjakan ini. Maka waktu digiling ke dalam tempat najis daripada tempat pemerintahan pengadilan Romawi, Yesus masuk. Yesus tidak takut. Karena dia mempunyai kesucian berpengaruh. Bukan mempunyai kesucian yang dinodai. Dia masuk. Lalu Pilatus yang keluar. Kenapa Pilatus keluar? Karena Pilatus mengetahui tidak ada konversasi
Dan tidak ada komunikasi mungkin terjadi. Sebab orang Yahudi tidak mau masuk. Yesus di dalam, Pilatus keluar. Dan mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ini jawaban yang kurang ajar sekali. Ini jawaban yang tidak bertanggung jawab. Kenapa bawa dia ke sini? Ya pasti tahu sendiri toh. Kalau dia berdosa baru bawa ke sini kok. Kalau dia tidak berdosa tidak dibawa. Dosa apa? Pokoknya dosa. Nah saudara, hati-hati dengan orang kalau ngomong sama kamu. Tidak mau jelas sama pokoknya. Itu pokoknya jelek loh saudara-saudara. Orang yang bicara apapun tidak bertanggung. Pokoknya. Apa pokoknya? Coba bicara dong. Salah apa? Pokoknya. Dia pasti berdosa besar. Tidak usah ngomong lah. Dia pasti dosa besar. Kalau dosa besar baru bawa kepada Pilatus. Gini tak ngerti. Saudara-saudara. Pilatus bohwat sama orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Pilatus mengatakan, kalau begini sudahlah. You tidak mau kasih tahu sama saya. Apa dosanya? Bawa pulang sendiri. Urus sendiri. Maksudnya saya bucap. Saya tidak mau peduli. Ini urusan kamu. Orang Yahudi, hakimi orang Yahudi. Orang yang ada hukum daripada Musa. Hakimi orang dengan hukum Musa sendiri. Tetapi mereka mengatakan satu kalimat. Kami tidak dibolehkan untuk membunuh orang. Nah sekarang saya mau tanya. Mereka boleh membunuh Yesus? Nah? Mereka boleh membunuh Yesus? Nah? Nah boleh ya. Karena hukum jangan betul. Jadi menurut Taurat tidak boleh membunuh. Tapi Taurat pernah mengatakan. Kalau ada orang menghujat Allah. Rajam dia sampai mati. Ada gak? Jadi mereka pura-pura. Kami tidak diberi hak untuk membunuh. Kami tidak diizinkan oleh membunuh. Tapi sebenarnya mereka kalau mau membunuh. Mereka boleh mengatakan Yesus dibunuh. Karena dia telah menghujat Tuhan Allah. Tapi mereka dua kali double pura-pura. Karena mereka tidak mau pakai tangan sendiri membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka membunuh Yesus. Yang menyetujui Yesus ribuan orang di Yerusalem. Ini bahayakan mereka. Jadi sambil ingin membunuh. Tapi tidak mau membunuh. Maka pakai kalimat. Kami tidak diizinkan untuk membunuh orang. Kalimat kami tidak diizinkan. Ini membuktikan mereka menjalankan Taurat. Bukan. Mereka bukan menjalankan Taurat. Karena mereka tidak mau melalui membunuh Yesus. Mendapat kecelakaan yang timpa kepada diri sendiri. Sama seperti terhadap Yohanes Pembaptis. Mereka orang Farisi benci sekali kepada dia. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis. Kau adalah keturunan daripada ular yang berbisa. Dengan apa yang kau melarikan diri dari perhukuman dari Tuhan Allah. Bagaimana kau bisa melepaskan diri daripada murka Allah. Hei keturunan benih ular yang berbisa. Saudara, mereka tidak berani katakan apa. Tidak berani melakukan apa untuk mencelakakan Yohanes Pembaptis. Karena mereka takut rakyat akan merajam mereka dengan batu. Demikian dengan Yesus Kristus. Ingin membunuh? Ingin. Berani membunuh? Tidak. Kalau tidak berani membunuh, bagaimana? Tetap harap Yesus mati. Bagaimana mati? Orang lain yang bunuh saja. Sehingga kami tidak ikut kecelakaan. Biar dia dibunuh oleh Pilatus. Ini berarti orang Yahudi pada saat Yesus mati. Mereka memakai agama. Memperalat politik. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Waktu Yesus lahir, politik memperalat agama. Waktu Yesus mati, agama memperalat politik. Ikut saya, 1, 2, 3. Waktu Yesus lahir, politik memperalat agama. Waktu Yesus mati, agama memperalat politik. Nah, di dalam dunia ini, politik, agama, pemerintah, semua selalu saling memperalat. Saling menipu. Untuk akhirnya menguntungkan diri. Pokoknya saya menjadi kaya, saya menjadi aman. Berbohong pun tidak apa-apa. Terima uang pun tidak apa-apa. Pokoknya. Inilah dosa manusia.
Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan menyatakan kehendak dia sendiri, bukan mencapai ambisi dia sendiri. I come to do your will. Oh God, my events have been written in your scroll. Aku datang menjalankan kehendak-Mu ya Bapa. Semua perkara tentang saya sudah tercantum di dalam gulungan-Mu. Yesus adalah yang paling jujur, yang paling setia, patuh kepada Tuhan. Segala tingkah laku dia bukan untuk mendapatkan sesuatu untungan bagi diri sendiri. Dia datang menjalankan kehendak Tuhan. Orang Yahudi bukan demikian. Mengapa saya mengatakan Yesus lahir politik memakai agama? Mengapa saya mengatakan Yesus mati agama memperalat politik? Saudara-saudara, saat Yesus lahir, raja orang Yahudi adalah Herodes, yang bukan orang Israel, yang orang Edom, yang musuh Israel. Tetapi kenapa pakai musuh menjadi raja Israel? Karena Romawi tidak mau Israel sekongkol sama Israel. Maka mereka pakai orang Edom, orang yang melawan Israel, memusuh Israel, memerintah Israel. Lebih gampang untuk mereka mengatur peristiwa-peristiwa kesulitan di dalam politik. Maka Herodes tahu dia tidak layak menjadi raja. Lalu menyenangkan orang Yahudi hanya satu cara. Bangun bait Allah yang besar. Supaya menyenangkan mereka. Mereka rela takluk. Rela diperintah oleh Herodes. Maka dia politik memperalat agama. Bikin besar bait Allah. Saudara-saudara, Herodes bikin bait Allah yang besar. Supaya orang Israel takluk kepada Herodes. Ini semua adalah pintarnya ahli politik. Saudara-saudara, berhati-hati kalau politik sudah campur agama. Akhirnya agama juga akan campur politik. Hati-hati kalau pendeta sudah main politik. Akhirnya mereka akan tidak jujur melayani Tuhan. Ini semua pengajaran. Saat Yesus mati sedang berbalik dengan saat Yesus lahir. Waktu Yesus lahir, politik memperalat agama. Pada waktu Yesus mati, agama memperalat politik. Saya mau bunuh? Mau. Berani bunuh? Tidak. Kenapa? Karena bahaya. Lalu bagaimana? Boleh bunuh? Menurut hukum? Boleh. Tetapi hukum juga bilang jangan membunuh. Saya pura-pura mengatakan, kamu jangan membunuh. Nah, saya menjalani hukum. Tapi saya tetap ingin dia mati. Caranya, Pilatus yang bunuh aja. Lu aja, lu. Ya, ini kali rendah hati gua, gak mau ikut. Lu yang bunuh aja. Sudah lu bunuh. Apa yang saya ingin terjadi. Tapi kewajiban padamu. Hati-hti ya. Orang-orang kelihatan baik sama kamu. Memperalat kamu menjalankan apa yang dia tujukan. Tapi akhirnya kamu yang tanggung jawab. Engkau orang bodoh yang diperalat. Dunia banyak orang seperti ini. Bikin jarat-jarat supaya kita cemplung di dalamnya. Pilatus tahu tidak? Pilatus tahu. Pilatus tahu. Oke, engkau bawa pulanglah. Pakai hukum Tauratmu. Hukum Musa. Matikan dia saja. Kami tidak diberikan hak untuk membunuh. Saudara-saudara. Akhirnya dibawa kembali oleh Pilatus. Lalu Pilatus tanya kepada Yesus. Apa yang engkau berbuat? Pernah berzina, pernah membunuh, bunuh jangkrik pun tidak pernah. Enggak pernah mencuri, tidak. Lalu bacakan yang hukum mati adalah melanggar hukum keberapa? Bunyinya apa? Satu persatu dibaca. Tidak ada satu dosa yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Maka Pilatus keluar mengatakan, saya tidak menemukan orang ini berdosa apa. Setelah Pilatus mengatakan kalimat itu, lalu mereka bilang, salibkan dia. Pilatus kedua kali mengatakan, saya tidak menemukan dia ada dosa apa. Mereka tetap mengatakan, salibkan dia. Ketiga kali tetap mengatakan kalimat ini, pakai air untuk cuci tangan. Saudara-saudara, ini adalah kepintaran yang kebacut. Saudara-saudara, kalau pakaian kotor boleh dicuci dengan rinso, dengan sabun.
Lalu hati kotor dicuci dengan air. Air terjun pun tidak bisa membersihkan. Dia keluarkan air mengatakan, mengalirkan darah orang ini bukan dari tanganku. Aku tidak menemukan dia berdosa. Tidak seharusnya dibunuh. Maka aku cuci tangan. Saudara-saudara, hakim melalui cuci tangan lalu boleh hilang daripada kewajiban. Orang yang melakukan dosa begitu besar hanya dengan air boleh membersihkan diri daripada kejahatan. Inilah sesuatu penghakiman yang paling tidak beres di dalam sejarah. Allah melihat dari surga. What are you doing? You think you can cleanse your sin by washing your hand with water? Do you think so? Saudara-saudara, saya segera berhenti khotbah hari ini. Dan saya berkata kepada saudara, sejarah membuktikan Pilatus tidak ada sejahtera. Tidak lama kemudian setelah dia menghakimi Yesus Kristus, ternyata dia mempunyai dosa yang banyak. Dia dipanggil pulang oleh kaisar. Dipensiunkan lebih dulu daripada seharusnya. Saudara-saudara, kalau orang tidak setuju dengan rencana Tuhan, dia bisa ganti. Waktu saya pertama kali ke Manado, itu tahun 1966. Setelah ke ujung pandang, lalu pergi ke Manado. Setelah ke ujung pandang, lalu pergi ke Palopo, lalu pergi ke Manado. Waktu itu saya umur 26. Umur 26, waktu saya pergi ke mana-mana, saya paling muda. Pendeta-pendeta tua. Saya muda dilirik begini. Kamu mau datang sini bikin KKR? Siapa kamu? Tapi saudara-saudara, 56 tahun setengah kemudian, saya umur 73. Saya pergi ke mana-mana, yang datang menyambut semua muda-muda. Ini perubahan zamannya. Waktu dulu saya pergi, saya paling muda. Mereka tua-tua. Sekarang pergi, saya tua. Mereka muda-muda. Nah, waktu saya pergi, dilirik, tidak peduli. Nah, terakhir kali saya ke Manado, 3 minggu yang lalu, yang datang menyambut adalah bupati, adalah wali kota, adalah wakil gubernur. Karena mereka sudah rasa firman Tuhan yang disampaikan benar-benar dibutuhkan oleh daerah ini. Saudara-saudara, jangan takut yang berada di tempat yang tinggi. Jangan takut yang mempunyai kuasa besar di politik. Karena Alkitab berkata, waktu air bah melanda bumi ini, Allah duduk di atas tanahnya, menjadi raja pemerintah seluruh bumi. Amin. Jangan takut. Semua pemerintah akan turun. Tata Kristus tidak akan turun untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, akhirnya Pilatus jadi siapa? Pilatus menjadi orang yang paling kasihan. Dia dipensiunkan sebelum tua pulang ke Swiss. Ternyata kampung halamannya di lereng gunung, satu gunung yang sekarang namanya Gunung Pilatus. Saudara cari di peta, saudara cari di Google, Mount of Pilate. Engkau menemukan benar-benar ada satu gunung namanya Gunung Pilatus yang ada di Switzerland. Dan di bawah lereng gunung itu ada satu kota kecil. Disitulah kampung halaman Pilatus. Dia sebelum tua sudah dipensiunkan. Dia pulang ke situ. Dan pada waktu dia pulang, dia sangat tidak sejahtera. Saben hari selalu dikerjakan hanya satu hal. Teriak-teriak. Ada darah di dalam tangan saya. Oh, darah Yesus. Sudah bersih? Belum. Sudah cuci dengan air? Sudah. Sudah selesai? Tidak. Saudara, jangan kira engkau berdosa dan engkau bisa sembarangan selesaikan dengan doa, dengan puasa, dengan cara-cara syariat agama saja. Tuhan berkata jangan main-main. Yang berdosa harus dihukum. Kecuali engkau datang kepada Yesus Kristus. Pilatus waktu tua kerjanya cuma ini. Teriak-teriak. Ada darah di dalam tangan saya. Darah Yesus. Langsung dia keluar dari rumah. Lari ke depan. Lalu di depan itu ada salju turun dari gunung. Begitu putih. Begitu banyak.
Dia ambil salju, cuci tangan. Cuci tangan. Sesuai cuci, dia lihat. Sudah bersih. Sudah bersih. Aduh, sudah bersih. Sudah bersih. Dia masuk lagi. Masuk ke rumah. Berapa jam lagi? Darah. Dia keluar lagi. Lalu ambil salju. Cuci lagi. Sudah bersih. Dia ketawa-ketawa. Dia gila sampai mati. Dia gila sampai mati. Karena dia telah mengadili orang yang suci dengan ketidakadilan. Saudara-saudara. Sekarang kita membaca Yesus disiksa, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalimat di dalam iman rasul ini membuktikan Yesus sungguh-sungguh pernah datang ke dunia. Yesus sungguh-sungguh pernah mati bagi kita. Pernah dihakimi, menderita di bawah seorang gubernur yang namanya Pilatus. Tapi saudara-saudara, Pilatus yang menghakimi Yesus tidak pernah mendapatkan sejahtera. Dia gila sampai mati. Saya mau tanya, bagaimanakah di dalam hatimu? Engkau mencintai Tuhan. Engkau mematuhi segala perintahnya. Engkau menjalankan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu. Engkau turun dari surga. Engkau datang ke dunia. Engkau menjadi Tuhan, juru selamat, pengantara, gembala yang baik, anak domba Allah yang disembelih untuk membereskan dosa kami, untuk membersihkan hati kami, untuk memperdamaikan kami dengan Tuhan Allah. Kami berdoa kiranya cinta kasih-Mu terus menggerakkan hati kami, sehingga kami makin dekat, makin patuh, dan makin rendahkan hati kami, taat di hadapan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.